benar. Perempuan Alor jangan diam. Shalom, JKLPK kembali melaksanakan kegiatan kerjasama antar LPK dan juga antar region. Kali ini adalah LPK Suara Perempuan Alor dari region Nusa Tenggara Timur dan juga LPK YAPI dari region Jawa Tengah DIY. Kurang lebih selama 3 minggu teman-teman dari Suara Perempuan Alor berkunjung ke kantor YAPI untuk belajar bersama, mendapatkan informasi, pengetahuan, pengalaman tentang bagaimana pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak-anak. Tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga kunjungan ke lapangan kepada teman-teman mitra jaringan, kemudian juga kepada UPTD PPA di kantor Pemda dan juga kepada komunitas korban. Melalui kegiatan ini, kami berharap teman-teman dari Suara Perempuan Alor bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru yang bisa digunakan, dipraktekkan selama nantinya mereka kembali ke Alor. Tentunya dalam rangka kerja-kerja advokasi, penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak. Senang sekali bisa mendapat ruang untuk belajar di Solo, khususnya di YAPI, mengikuti pelatihan, pendampingan, penguatan kapasitas berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan selama ada di Solo ini, kurang lebih hampir 2 minggu, banyak materi juga yang sudah saya dapatkan dari pemateri-pemateri yang luar biasa berkaitan dengan perdamaian diri, terus berkaitan juga materi tentang hak-hak anak, mempelajari juga tentang konsep gender, terus prinsip-prinsip pendampingan, teknik dalam pendampingan, belajar juga tentang aturan-aturan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada undang-undang TKPS, ada undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak, ada juga tentang HAM. Dan bersyukur sekali dari materi-materi yang didapatkan juga bisa menambah, menguatkan kapasitas kami sebagai relawan di Alor, sebagai kekuatan bagi kami juga, karena ada banyak hal-hal yang harus kami benahi di Suara Perempuan Alor terkait dengan penguatan kapasitas. Misalnya bagaimana prinsip dalam pendampingan, bagaimana cara kita mendampingi, memposisikan diri sebagai konselor yang baik dalam mendampingi korban. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, sehingga ketika kembali ke Alor nanti pastinya akan diseringkan kepada teman-teman super yang ada di Alor, dan juga dalam proses pendampingan sudah ada penguatan-penguatan yang menambah pemahaman kami terkait dengan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Alor. Nah, apa saja yang sudah kita berbagi bersama, sharing bersama antara teman-teman dari Yayasan YAPI dan juga teman-teman dari Super Alor, diawali dengan kita belajar bersama-sama tentang perdamaian diri. Perdamaian diri sebagai seorang pendamping, karena ini hal yang sangat penting dimiliki. Baru setelah itu kita masuk ke beberapa materi atau teori berkaitan dengan HAM, berkaitan dengan konsep gender, terus tentang hak anak, terus juga masuk ke dalam bagaimana teknik pendampingan, baik prinsipnya seperti apa, metode pendampingannya seperti apa, dan juga advokasi. Dalam hal ini juga advokasi kebijakan publik, karena tentu semua ini akan saling berkaitan satu dengan yang lain.
lain untuk kegiatan pendampingan ke depan. Kemudian dari dunia maya ini dia ketemu di dunia nyata berdasarkan hasil Sherlockan dari ini. Si pelaku datang dari Boja itu Kendal, datang ke sini di Sherlock. Nah setelah di Sherlock itu ya dibawa pergi tanpa si izin bapaknya. Bapaknya dibawa pergi lari ke Boja. Untuk kunjungan ini kan lebih pada memberikan penguatan kepada si G sama orang tuanya begitu. Jadi bagaimana sih sebetulnya si ini berani untuk menghadapi kasusnya ini dan keluarganya itu bisa memberikan support terhadap kasusnya begitu. Jadi supaya memang kasus ini tetap jalan, si mendapatkan support dari keluarga, si semangat untuk menjalani kehidupannya. Di sini tidak saja kami belajar tentang teorinya saja, tetapi kami juga diajak oleh teman-teman YAPI untuk terjun langsung ke lapangan. Jadi kurang lebih waktu kemarin itu kami diberi kesempatan sama teman-teman YAPI diajak berkunjung ke Kabupaten Pati. Nah di situ teman-teman Pati di Kabupaten Pati itu teman-teman YAPI membangun kerjasama dengan ada salah satu sekolah MTS itu di Kabupaten Pati, dan di situ sekolah itu masih sekolah dasar, dan di situ bagaimana teman-teman kegiatan yang kemarin kami ikuti itu teman-teman pergi untuk menyampaikan sosialisasi kepada anak-anak terkait dengan KTPA, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu banyak hal sekali yang secara pribadi saya merasa sangat menolong dan membantu kami, karena ketika kita turun untuk melakukan sosialisasi itu hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus melihat dulu kebutuhan di sana itu seperti apa. Kami juga diajak oleh teman-teman YAPI untuk berkunjung ke Sukoharjo. Nah di Sukoharjo itu ada beberapa lokasi tempat yang kami pergi. Mulai dari yang pertama itu kami melakukan kunjungan ke salah satu rumah korban. Korban ini adalah korban atas nama D, inisialnya itu D. Dia ini adalah salah satu korban penyandang disabilitas lebih ke intelektual. Jadi di sana juga setelah dari rumah si D, kami juga berkunjung ke salah satu korban Y. Di situ korbannya itu juga penyandang disabilitas, lebih ke korbannya itu tuli sama bisu. Terus setelah dari situ kami juga berkunjung ke ada salah satu perkumpulan juga. Perkumpulan itu perkumpulan Sehati. Nah teman-teman di perkumpulan Sehati itu mereka fokusnya itu lebih ke peduli terhadap teman-teman yang disabilitas. Jadi bagaimana mereka melakukan semacam pemberdayaan juga terkait dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus ini. Mereka melakukan pemberdayaan yang mereka lakukan itu juga sesuai dengan dilihat dari kebutuhan daripada teman-teman disabilitas ini. Dan hal yang menarik yang saya dapati di sana adalah tidak saja sampai di situ, tetapi mereka juga dari hasil yang terkait dengan pemberdayaan yang mereka lakukan di sana itu adalah melalui semacam pelatihan menjahit bagi teman-teman disabilitas itu, dan hasil dari jahitan teman-teman itu mereka membantu untuk menjual juga. Jadi mereka membantu di bagian marketing, dan itu mereka lakukan dengan share ke Facebook, terus ada Instagram juga, terus ada TikTok juga. Jadi media-media itu yang mereka gunakan untuk membantu menjual hasil teman-teman jahitan dari teman-teman disabilitas itu. Dan dari semua itu, apa yang kami pelajari terkait dengan teorinya itu, praktiknya langsung kami juga langsung belajar di sana, diberikan langsung gitu. Jadi itu memang suatu
hal yang sangat luar biasa bagi kami, dan kami berharap apa yang kami sudah dapat di sini, yang saya sudah dapat di sini, ketika kembali ke Alor, ke Super, bisa berbagi bersama-sama dengan teman-teman di Super Alor. Rangkaian kegiatan kita itu bisa bermakna buat mereka enggak, buat keluarga mereka enggak. Kita juga berpikir bahwa ini kalau langsung ke ranah hukum, langsung di hukum contohnya, langsung proses hukum. Di situ ada satu keluarga yang ditinggalkan oleh yang melakukan tindak kekerasan tadi. Siapa yang anaknya, siapa yang ngingoni, terus istrinya seperti apa, faktor ekonominya seperti itu, kita juga melihat seperti itu. Yayasan YAPI bersama dengan teman-teman Alor belajar terkait dengan pendampingan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, dalam belajar itu kami sharing bersama dengan teman-teman Alor terkait dengan hambatan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan dari teman-teman Alor ketika melakukan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Alor. Untuk metode yang kami lakukan dalam sharing belajar bersama ini, yang pertama adalah kita melakukan FGD, kemudian kita melakukan sharing terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Alor maupun sharing terhadap kasus-kasus kekerasan yang ditangani oleh Yayasan YAPI. Kemudian kita ada diskusi untuk melakukan pemecahan atau mencari solusi terkait dengan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, apa saja yang bisa dilakukan lembaga Yayasan YAPI ataupun yang bisa dilakukan oleh teman-teman Super di Alor. Kemudian kita juga melakukan kegiatan untuk nonton film bersama untuk melakukan pemahaman terkait dengan isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, selain itu kita juga melakukan pemaparan terkait dengan materi-materi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, harapan dari teman-teman Alor sendiri ketika belajar bersama dengan YAPI ini agar teman-teman Alor bisa mengimplementasikan atau ada pengalaman baru supaya bisa diterapkan di Alor, sehingga teman-teman Super bisa melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang ada di Alor. YAPI sebagai lembaga yakti anggota Piateking Hukum Indonesia yang berada di Solo, bergerak di bidang penegakan hukum dan HAM, menjadi salah satu jaringan dan anggota di dalam JKLPK, dan kami berproses untuk kerja-kerja untuk saling menguatkan dan saling mendorong untuk satu dengan yang lainnya supaya jaringan ini tumbuh yang baik dan sehat di proses itu. Dan dalam hal ini JKLPK mengajak YAPI untuk melakukan kerjasama jejaring dalam proses penguatan satu dengan yang lainnya dalam bidang isu anak dan isu perempuan dan anak di proses ini. Dan berproses dengan itu memang kami satu dengan yang lain itu memang punya isu yang sama. Berawal dari diskusi-diskusi bersama dengan tema perempuan dan anak, terlebih dalam proses kekerasan yang semakin menaik jumlahnya dan berbagai modus yang terjadi, dan ini sangat memprihatinkan. Maka memang dalam proses ini isu perempuan dan anak akan kita jadikan angle dalam proses kerjasama.
Dan saat ini kami juga diperkenalkan dalam proses salah satu lembaga jejaring di NTT, di JKLPK Region NTT. Di proses ini dalam hal ini super di Alor, ini memang bergerak di bidang perempuan dan anak. Dan kegiatan ini memang dilakukan selama 2 minggu, berproses, kami belajar bersama-sama, saling menguatkan terkait dengan bagaimana teknik advokasi, bagaimana melakukan satu proses pendampingan, bagaimana melakukan kerja-kerja sosial dan sebagainya. Ini kami belajar bersama. Hal-hal ini juga kami lakukan tidak hanya teori saja, tetapi juga praktek-praktek di lapangan, dan juga kita melakukan satu proses kunjungan kepada para korban yang ada di wilayah di mana kami melakukan pekerjaan ini. Harapannya tentu semua jejaring di dalam kebersamaan di JKLPK bisa saling berperan aktif dan berperan untuk memberikan satu proses penguatan dan juga saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kami menyadari bahwa tidak ada lembaga yang sempurna, tetapi setidaknya kita mencoba sebagai lembaga yang bertumbuh untuk lebih sehat. Terima kasih.